Ya di code. Ah, Sarana berpikir ilmiah ya. Jadi sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah ini menurut KBBI online ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia online, yaitu sarana itu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan ya. Sarana ya, sarana itu alat atau medianya ya, disebut sarana. Kalau berpikir itu menggunakan akal ya, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu ya, atau menimbang-nimbang dalam ingatan ya, yang disebut berpikir seperti itu. Kalau ilmiah itu sifat ilmu secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan kalau ilmiah. Jadi sifat ilmu atau ya secara ilmu atau secara pengetahuan ya berdasarkan kaidah atau ilmu pengetahuan ya. Nah, itu menurut KBBI online. Nah, dalam buku Jujun tahun 1989 di halaman 165 yang kami baca dan lihat, itu manusia sering disebut homo. Kenapa homo? Saling berhubungan ya, atau faber makhluk yang membuat alat ya. Jadi manusia itu yang membuat alat dan kemampuan membuat alat itu dimungkinkan oleh pengetahuan. Jadi contohnya kita membuat sesuatu, membuat gelas misalnya, manusia ya membuat gelas. Perlu yang namanya ilmu pengetahuan ya, harus tahu dulu ilmunya ya, dalam membuat sesuatu. Membuat alat-alat lain, misalnya kertas ya, terbuat dari kayu. Nah, perlu pengetahuan dulu yang kita ketahui, baru kita buat alat gitu. Alat apa saja misalnya yang bisa dipakai oleh manusia itu sendiri. Tuh. Nah, next bisa dilanjutkan oleh teman yang lain, mangga. Tes Bu Revi. Terima kasih untuk Pak Geri, Bapak Ibu izin menjelaskan kembali. Di sini tentunya dalam buku Om saya, Om Jujun ya Bapak dan Ibu. Dalam hal ini kita harus memperhatikan dua hal, yaitu pertama, sarana ilmiah bukan merupakan ilmu, namun merupakan pengetahuan. Kemudian yang kedua itu tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah, penelaahan ilmiah secara baik. Jadi sarana ilmiah ini adalah sebuah tadi media ya, sebuah jembatan kita dalam memperoleh pengetahuan gitu, namun bukan merupakan pengetahuan. Seperti itu. Oke, selanjutnya Neng Kansa, mangga. Ya, dalam buku Pak Yuyun ini dijelaskan juga ketika kita untuk mendapatkan pengetahuan, kita membutuhkan sarana berupa adanya bahasa, logika, matematika, dan yang terakhir adalah statistika. Nah, poin ini dari bahasa, logika, matematika, dan statistika akan menjadi pembahasan kita pada sore hari ini. Next. Ya, hakikatnya sarana menurut Jujun pada tahun 89, sarana adalah alat yang membantu tujuan tertentu. Jadi sarana itu hanya sebagai alatnya saja ya Ibu Bapak. Kita memperoleh tadi sebuah karya ilmiah atau pengetahuan ilmiah. Oke. Ya. Mangga silahkan Bu Revi. Ya, selanjutnya bahasa Bapak dan Ibu, poin yang pertama. Ya, Pak Geri, next. Iya, di dalam buku ini juga Bapak dan Ibu kita kupas tuntas. Bahasa mengkomunikasikan tiga hal, ya ini buah pikiran, perasaan, dan sikap. Kita bisa lihat dari ilustrasi gambar-gambar ini ya Bapak dan Ibu ya. Buah pikiran, berarti kan manusia memiliki otak untuk berpikir utamanya gitu. Sama seperti hewan. Hewan juga memiliki otak untuk berpikir, namun mereka tidak berpikir untuk memperoleh keilmiahan seperti itu Bapak dan Ibu. Mereka berpikirnya lebih kepada ketika misalnya mereka lapar,
mereka harus makan, cari makan gitu. Kemudian untuk berkembang biak seperti itu. Sedangkan manusia itu sangat memungkinkan setelah berpikir itu menemukan pengetahuan-pengetahuan baru yang akhirnya menjadi sebuah ilmu ya Bapak dan Ibu. Gitu. Ini bisa dilihat kesinkronan Bapak dan Ibu dari bahasa ini ketika pikiran seseorang sudah stabil gitu Bapak dan Ibu ya. Kemudian perasaannya juga terhadap apa yang ia lihat tentunya akan bersifat luas gitu, tidak emosional seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian maka sikapnya pun yang dihasilkan oleh manusia-manusia itu sendiri akan baik. Dalam hal ini seperti kita menilai saja Bapak dan Ibu di sekolah, yaitu penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Seperti itu. Selanjutnya Pak Jerry. Nah, selanjutnya bahasa memungkinkan manusia berpikir secara abstrak, di mana objek-objek yang faktual didemonstrasikan, ditransformasikan menjadi simbol-simbol bahasa yang bersifat abstrak. Nih, misalnya seperti siswa SD yang baru pertama kali diajarkan perkalian, Bapak dan Ibu, penjumlahan ya, kan berpikirnya masih belum bisa bersifat abstrak nih, Bapak dan Ibu, masih harus nyata gitu ya. Jadi kita sebagai guru melalui bahasa tersebut kita bisa membawa media-media pembelajaran berupa misalnya angka-angka atau gambar-gambar gitu. Misalnya kalau 3 kali 4, 4-nya ada 3 gitu, kita gambar di papan tulis atau kita tampilkan video gitu ya. Jadi memungkinkan mereka untuk berpikir dari abstrak itu menjadi konkret atau sebaliknya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian menurut Meller dalam buku Profesor Jujun juga tahun 1949, yaitu bahasa dalam kehidupan manusia memiliki fungsi simbolik, emotif, dan afektif. Nah, untuk fungsi simbolik ini Bapak dan Ibu, simbol berarti lambang ya, gitu. Banyak artinya yang bisa kita ungkapkan melalui bahasa kita, tapi bukan bahasa hewan. Hewan dengan kita di sini kan di dalam bukunya itu ada bahasan hewan ya Bapak dan Ibu, soalnya kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah membaca gitu. Apa perbedaan kita dengan hewan ya? Tadi mereka mah untuk makan gitu ya, untuk berkembang biak, tapi kalau kita untuk menghasilkan pengetahuan yang baru atau ilmu pengetahuan. Fungsi simbolik. Kemudian emotif, emosi, perasaan kita, misalnya ketika kita merasakan panas, haus gitu, bahasa kita bisa langsung mengungkapkannya seperti itu. Kemudian afektif berarti sikapnya ya Bapak dan Ibu bisa tercermin dari bahasa kita. Apakah seseorang tersebut sedang marah atau sedang patah hati misalnya atau sedang jatuh cinta, bisa kita lihat dari bahasanya. Begitu juga dengan bahasa ilmiah Bapak dan Ibu yang nantinya akan kita buat bersama-sama, itu tesis. Ada bahasa bakunya dan ada bahasa lisannya gitu maupun tulisannya. Seperti itulah ujungnya. Selanjutnya Pak Geri. Nah, kemudian dilihat dari fungsinya, bahasa dikelompokkan menjadi ekspresif, konatif, dan representasional. Bapak dan Ibu mungkin untuk ekspresif kita mudah ya memahaminya ketika kita berbahasa. Apa yang kita ungkapkan, tentunya kita sebagai komunikator ya, akan ada hal-hal penting yang disampaikan dari kita kepada orang lain, atau yang disebutnya dengan komunikasi yang efektif gitu ya Bapak dan Ibu ya. Gitu. Nah, di sini lambang bahasa dengan penutur. Penutur menggunakan bahasa untuk mengungkapkan sesuatu. Misalnya ketika kita juga sedang mengajar, kita membawa gambar, kemudian menstimulus anak-anak untuk mendeskripsikan gambar tersebut gitu. Mereka akan berekspresi juga. Mungkin menurut siswa A begini pandangannya, menurut siswa B begini pandangannya, menurut siswa C berbeda lagi gitu Bapak dan Ibu. Kemudian kalau konatif menimbulkan reaksi gitu dari bahasa yang kita sampaikan. Kita harapkan seperti tadi tindakan preventif dan preventif dan korektif ya Bapak dan Ibu ya. Jadi dari bahasa dari yang kita sampaikan, apakah itu larangan seperti itu, apakah kita ingin mempengaruhi orang lain, apa kita ingin membuat orang lain melakukan sesuatu tersebut gitu, itu konatif ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian kalau yang representasional
sama menggambarkan sesuatu juga agar lebih menarik nih. Ketika kita melakukan presentasi seperti ini Bapak dan Ibu, tentu kita ingin membuat PPT-nya yang representasi gitu ya Bapak dan Ibu, yang menarik gitu agar audiens kita bisa menikmati gitu tayangan slideshow kita, bukan PPT yang hanya misalnya tulisannya saja, tapi misalnya bisa ditambah dengan gambar, ditambah dengan video, audio dan sebagainya seperti itu. Menurut Wiwik dalam jurnalnya 2017 halaman 85. Next Pak Giri. Nah, ini juga sama, masih ada dalam buku Profesor Yuyun. Menurut Bacon, yaitu pengetahuan adalah kekuasaan. Nah, menurut hemat saya, pengetahuan adalah kekuasaan di mana manusia yang tentunya memiliki pengetahuan ini bisa menguasai dunia. Menguasai dunia di sini kan mungkin sangat mungkin juga sih Bapak dan Ibu ya, untuk zaman milenial ini misalnya, karena kita bisa bekerja misalnya meretas gitu ya sistem-sistem komputer dan lain sebagainya. Kita tidak sedang berperang secara kasat mata, tapi kita bisa melalui informasi-informasi tersebut seperti itu. Jadi menguasai di sini bukan berarti kita harus berperang kemudian menang, kemudian menduduki wilayah tertentu, tapi dengan tadi pikiran, kemudian kemampuan bahasa kita bisa membuat sistem yang baru, kita bisa membuat informasi-informasi yang baru sehingga bermanfaat bagi kehidupan kita manusia. Gitu. Ya, selanjutnya, nah ini dalam bahasa Indonesia, Bapak dan Ibu, ragam bahasa yang beraneka macam itu masih tetap disebut bahasa Indonesia karena masing-masing intisari bersama yang umum itu pada Jamila 2017 di jurnal ya Bapak dan Ibu. Ini memungkinkan ragam bahasa Indonesia sangat banyak Bapak dan Ibu. Kita dari Sabang sampai Merauke memiliki bahasa nasional ya, bahasa daerah yang sangat beraneka ragam. Ada yang Jawa, Sunda, Bali dan lain sebagainya. Namun kita memiliki bahasa ibu ya, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, nah, kemudian ragam baku Bapak dan Ibu. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Ya, ini berarti ragam baku yang sebaiknya kita gunakan apabila kita menyusun sebuah karya ilmiah. Jadi kita harus memperhatikan EYD-nya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ejaan yang disempurnakannya, seperti itu harus update juga Bapak dan Ibu. Seperti misalnya contohnya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, singkatan yang baiknya Assalamualaikum WW, bukan WR, WB lagi Bapak dan Ibu, bisa diupdate ya. Seperti itu pengetahuan tentang kebahasaannya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada ilustrasi gambar ya Bapak dan Ibu. Di sini ada manusia, ada hewan juga. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menyimpulkan dari gambar ini? Ada? Perbedaan antara manusia dan hewan. Ya, maka lumba-lumba cinta manusia. Manusia cinta lumba-lumba. Ya, Bapak. Terima kasih. Ya. Nah, kalau yang satu lagi Pak, gambarnya gimana Pak Isan? Di bawah pohon otak gitu. Itu lagi berkontemplasi kenapa kok ada manusia yang cinta lumba-lumba gitu, menjalin cinta sama binatang begitu. Dia lagi merenung gitu. Apa ini waras apa tidak gitu. Nah, mari kita berfilsafat Bapak dan Ibu. Pusing bersama, hebat semua. Oke. Ya, jadi gambar ini ya tentunya kalau tadi manusia memiliki otak juga, hewan juga memiliki otak. Cuman kalau hewan instingnya yang lebih besar ya Bapak dan Ibu, di mana ini kan dia sangat dekat gitu dengan manusia karena dia dari kecil sudah dilatih kedekatannya. Tapi kalau misalnya dia di samudra luas berarti kan dia akan hidup dengan koloninya ya, dan mungkin tidak akan bisa berinteraksi sedekat ini dengan manusia seperti itu. Nah, kalau ini otak manusia. Kalau lumba-lumba hanya sebatas itu bisa dekat ya dengan manusia, pengetahuannya gitu, di pikirannya. Tapi kalau manusia ketika pikirannya itu berkembang, kebahasaannya juga
akan berkembang lebih baik lagi, dan akan menemukan tadi pengetahuan-pengetahuan yang baru, akan mencari, menggali, melakukan penelitian sehingga memperoleh ilmu yang tentunya bermanfaat selain untuk dirinya sendiri, juga untuk kemaslahatan umat. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, next Pak Geri. Nah, di sini adalah penulisan karya tulis ilmiah dengan bahasa yang baku Bapak dan Ibu. Biasanya yang digunakan, yang kita perhatikan, yang harus kita perhatikan adalah ejaan, kemudian aspek fonologi, aspek morfologis, dan aspek sintaksis. Kalau misalnya ejaan ini tadi sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, penggunaan kalimat, ya, penggunaan huruf besar, huruf kecil itu pada saat kita harus menulis apa saja gitu. Ketika istilah asing misalnya apakah dicetak miring gitu ya. Seperti itu. Kalau aspek fonologinya terkait dengan penulisan huruf yaitu abjad atau vokal, kemudian pelafalannya seperti apa, dan juga pengakroniman Bapak dan Ibu seperti simpedes gitu, simpanan pedesaan seperti itu ya, atau pramuka praja muda karana seperti itu. Kemudian kalau dari aspek morfologisnya, kata-kata dasar, kata-kata turunan, kata ulang, kata ganti, kata depan ya Bapak dan Ibu seperti itu. Sedangkan kalau aspek sintaksisnya sudah berupa hubungan antar kalimat, hubungan antar kata yang sudah menjadi sebuah kesatuan kalimat Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita harus memperhatikan bahasa nanti ketika kita sudah mulai menulis ilmiah, baik dimulai dari proposal, dari tugas-tugas ini pun ya Bapak dan Ibu ya, kita pastinya tentunya sudah memperhatikan tentang bahasa, baik lisan maupun tulisannya. Tulisannya ini ketika kita membuat jurnal atau artikel ya, gitu. Kemudian membuat PPT, jangan sampai ada yang typo tadi. Kemudian ketika kita bahasa lisan yang diungkapkan juga saat menjelaskannya seperti itu harus diperhatikan juga. Oke, satu lagi Pak Geri. Nah, ini kekurangan bahasa juga Bapak dan Ibu menurut Profesor Yuyun juga bersifat multifungsi tadi. Ada emotif, afektif, dan simbolik tadi ya Bapak dan Ibu ya gitu. Kemudian arti yang tidak jelas dan eksak. Kemudian memberikan arti yang sama atau majemuk. Kemudian konotasi yang bersifat emosional gitu kan. Konotasi berarti bukan makna yang sebenarnya ya Bapak dan Ibu ya. Kalau makna yang sebenarnya itu adalah denotasi itu. Kemudian memberikan arti yang sama, misalnya ilusi. Ilusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia misalnya artinya angan-angan gitu. Kemudian ada lagi arti yang lainnya yaitu suatu gagasan yang tidak sampai gitu Bapak Ibu, ketika kita punya planning tapi tidak tersampaikan gitu. Nah, itu juga disebut ilusi gitu. Kemudian memberikan arti yang tidak jelas dan eksak. Misalnya contohnya apakah itu ilmu? Walaupun Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu semuanya sudah menyampaikan secara panjang lebar definisi apa itu ilmu, tetap saja itu bukan arti yang terbaik ya Bapak dan Ibu ya. Pasti ada lagi nanti yang memberikan pendapat A, pendapat C dan lain sebagainya. Jadi tidak ada batasnya gitu, tidak ada yang paling eksak yang bisa diukur yang mana gitu. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu untuk bahasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Bu Reti. Ya Pak Gerian. Selanjutnya matematika ya. Kalau kita tahu tentang matematika, awalnya aja dengar matematika mungkin udah pusing ya Bapak Ibu. Apalagi ini menyangkut dengan filsafat. Di buku Prof. Yuyun itu sebelum menjelaskan ke materi, ada sebuah cerita Bapak Ibu. Coba saya sampaikan ya. Jadi ada sepasang suami istri yang baru menikah, kemudian mereka pergi berlibur bulan madu. Nah, ketika bulan madu itu ternyata ya ada saja permasalahan-permasalahan yang memicu emosi. Lalu diam-diam seorang suami keluarlah dari kamar hotel, tanpa sengaja bertemu dengan seorang bapak-bapak. Ternyata bapak-bapak itu adalah dosen filsafat ilmu. Ceritalah sang suami mengenai permasalahannya seperti ini. Lalu sang bapak dosen malah berpesan, berbicaralah dengan bahasa matematika.
Seperti itu. Berpikir, sang suami berpikir. Ketika kembali ke kamar hotel dan menemui istrinya, hawanya masih emosi. Masih emosi dan kemudian dia mengacungkan angka 1 di depan istrinya. Tanpa disangka, sang istri malah mengacungkan angka 2. Mulai tambah emosi, suaminya dibalasnya dengan angka 3. Kemudian malah sang istri tersenyum dan berlari memeluk sang suami. Seperti itu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan apa dari cerita ini. Nah, selanjutnya saya masih di bawah umur nih. Mengenai matematika sebagai bahasa ya Bapak Ibu. Matematika sebagai bahasa adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin disampaikan. Nah, seperti ini. Matematika itu menjadi bermakna ketika telah diberi arti atau diberi makna. Ya, di mana sebagai contoh, misal, X bisa diartikan sebagai kecepatan jalan kaki seorang anak. Dan misalkan juga, Y diartikan sebagai jarak yang ditempuh. Maka Z dapat diartikan atau melambangkan sebagai waktu. Nah, apabila X, Y, Z ini tidak diartikan atau tidak diberi makna, maka ya hasilnya hanya sebagai rumus-rumus saja, rumus-rumus empiris saja seperti itu. Lanjut, Pak Geri. Sifat kuantitatif dari matematika. Matematika memiliki kelebihan lain dibandingkan bahasa verbal, dan juga matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Nah, ini sebagai contoh, gajah dan semut. Nah, dalam bahasa verbal kita dapat menjelaskan jika gajah itu lebih besar dari semut. Tapi jika kita ingin mengetahui secara eksak, nah tidak bisa dijelaskan hanya dengan verbal, tapi dibutuhkan oleh pernyataan lain, ya, yaitu dilakukannya pengukuran. Sama halnya ketika logam yang jika dipanaskan akan memanjang. Nggak bisa secara bahasa verbal kita mengetahui berapa pertambahan panjangnya. Ya, makanya itu diperlukan pengukuran dalam hal ini dalam matematika tersebut. Selanjutnya, sifat kuantitatif dari matematika meningkatkan daya prediktif dan kontrol ilmu. Di mana yang dimaksud ilmu memberikan jawaban, yang memberikan jawaban lebih eksak dan dalam pemecahan masalah secara lebih cepat dan tepat. Akhirnya, matematika memungkinkan ilmu berkembang dari kualitatif ke kuantitatif. Nah, ini selanjutnya. Matematika sebagai alat berpikir. Menurut Wittgenstein, matematika adalah metode berpikir logis, di mana logika berkembang menjadi matematika. Nah, kemudian disimpulkan oleh Bertrand Russell bahwa matematika adalah kedewasaan logika, sedangkan logika adalah masa kecil matematika. Nah, yang terakhir, matematika tidak ditentukan oleh pembuktian secara kebenaran empiris, melainkan proses penerapan deduktif. Misal seperti ini, kita tahu 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Nah, jika dalam prakteknya, misal kita punya 2 ekor bebek dimasukkan ke dalam kandang pada pagi hari, kemudian di sore hari dimasukkan 2. Nah, berharap itu pada pagi hari adalah pada keesokan harinya adalah 4. Tapi ternyata ketika dicek itu malamnya 3. Nah, ini bisa aja ada variabel-variabel lain yang memungkinkan menjadikan hasilnya itu 3. Nah, dalam hal ini pembuktian matematika cukup ditentukan pada penalaran deduktif saja, yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4. Ketika pada fakta yang terjadi menyebabkan 2 bebek ditambah 2 bebek tidak menghasilkan 4, yaitu ada variabel lain. Seperti itu. Selanjutnya Pak Geri, dilanjutkan oleh Pak Geri ya. Oke, terima kasih Bu Kisma. Ya, jadi itu ya matematika saya menambahkan.
Bagi dunia keilmuan, matematika itu berperan sebagai bahasa simbolik yang memungkinkan terwujudnya komunikasi yang cermat dan tepat. Ya, tadi simbolik, ada X, ada Y, ya, ada V dan lain-lain berbentuk simbol. Gitu. Nah, kebanyakan para ilmuwan. Nah, kata Ver, ya, yakni sebagai ratu dan sekaligus pelayanan ilmu. Ya, di saat pihak sebagai ratu matematika merupakan bentuk tertinggi dari logika. Sedangkan di lain pihak, suatu rumus yang jika ditulis dengan bahasa verbal memerlukan kalimat yang banyak sekali. Maka semakin banyak kata-kata yang dipergunakan, makin besar juga peluang untuk terjadinya salah informasi dan salah interpretasi. Ya, jadi kata Ferel ini matematika itu merupakan bentuk tertinggi dari sebuah logika. Ya, jadi berpikir logika pun bisa gitu ya, berpikir logika. Sedangkan di lain pihak, suatu rumus yang jika ditulis dengan bahasa verbal ya memerlukan kalimat yang banyak sekali. Kalau rumus tidak memakai simbol, misalnya V adalah kecepatan, nah jadi penulisannya terlalu banyak gitu ya. Nah, dan juga semakin banyak kata-kata yang dipergunakan, makin besar juga peluang terjadinya salah informasi dan salah interpretasi. Ya. Nah, lihat tulisannya ya, jangan lihat orang yang menulis ya. Yang ini yang ditulis ada banyak simbol-simbolnya ya. Ini tutupin aja lah ya. Ini hanya Pak sebagai pemanis saja. Ya, pengen dengar cerita pengantin baru lagi. Gagal fokus. Nah, ya. Sistem matematika yang baru ya dikenal sebagai ilmu ukur yang sudah dikemukakan oleh Gauss ya pada 1700 sekian sampai 1855. Dilanjutkan pada tahun 1979 dikembangkan oleh Lobachevsky ya, yaitu menerangkan tentang ilmu ukur non Euclid ya. Ini mulanya hanya merupakan sesuatu yang bersifat akademis dan baru menemukan kegunaan waktu ya. Einstein menyusun teori relativitas ya. Pada saat itu Einstein bisa saya berpikir untuk menentukan jarak, contoh berapa jarak neraka ke surga misalnya, sebagai penalaran yang tidak tidak tahu misalnya. Bisa saja dihitung menggunakan setengah inci cuma berapa gitu ya, diukur dengan seperti itu jaraknya. Nah, tapi menurut Lobachevsky jarak itu adalah garis lengkung ya, garis lengkung ya, jarak. Jadi jarak dari satu sisi ke sisi lain secara melengkung, secara lurus dan lain-lain. Nah, di sini ada gambar karakteristik geometri Euclid dan non Euclid. Di sini ada misalnya contohnya jumlah sudut dalam sebuah segitiga. Nah, ini menurut Lobachevsky kurang dari 180 derajat. Nah, menurut Euclid 180 derajat pas ya. Atau bahkan ada yang ini bisa lebih dari 180 derajat. Nah, misalnya ini contoh-contohnya bentuk kurva ruang. Menurut ini melengkung keluar, tidak melengkung, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini, gambar berbentuk lengkungan. Nah, ini contohnya seperti ini, maksudnya apa? Ya. Nah, ini kita contohkan seperti jemuran misalnya. Nah, jemuran, ketika tiang jemuran ini disimpan sebuah benda, ya, garis jemuran ini menjadi melengkung ya. Nah, ya, menjadi melengkung. Contoh seperti ini. 45 derajat tambah 45 derajat tambah 45 derajat hasilnya 135. Nah, jadi ada karakteristik geometrinya. Nah, beberapa aliran dalam filsafat matematika ya, menurut Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai tahun 1804 ada dua. Itu pertama sintetik a priori yang dimana
eksistensi matematika bergantung pada panca indera, ya, bergantung dari mata, dari hidung, itu juga bergantung. Yang kedua, logistik, bahwa matematika merupakan cara berpikir logis, ya, yang salah satu benarnya dapat ditentukan tanpa mempelajari dunia empiris. Tuh. Jadi berpikir memakai logika, bukan lagi perasaan. Sedangkan David Hilbert berpendapat, yaitu ada juga yang disebut bukan hanya sintetik dan logistik, tapi juga ada juga yang disebut formalis. Ya. Kaum formalis biasanya menolak anggapan kaum logistik. Ini yang menyatakan bahwa konsep matematika dapat direduksikan menjadi konsep logika. Ya. Bahwa mereka menganggap banyak masalah dalam bidang logika yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan logika. Jadi banyak pendapat. Nah, matematika dan peradaban. Nah, jadi matematika itu ada sejak dulu, ya. Matematika dapat dikatakan hampir sama tuanya dengan peradaban manusia. Jadi sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno telah mempunyai simbol angka-angka, ya. Jadi dari dulu bahwa matematika itu sudah ada ilmunya. Jadi pengetahuan matematika waktu itu dianggap keramat, ya, atau bahasa ilmiahnya tunequedesiris nefas, ya. Artinya jangan tanya pengetahuan. Intinya pengetahuan matematikanya sebagai ilmu yang dirahasiakan. Kalau ilmu mistisme, ilmu sihir mungkin, ya. Atau ini zaman dulu teh, jadi pengetahuan tentang matematika itu ditakuti. Ya. Matematika makin lama makin bersifat abstrak dan esoterik, yang makin jauh tanggapan orang awam, magis dan misterius seperti mantra pendeta Mesir kuno pada zaman dulu. Ya. Jadi ilmu matematika itu sebagai ilmu yang awam aja, gitu, yang awam, yang jarang diketahui. Matematika tidak bisa dilepaskan dari peradaban manusia. Ada makhluk yang berbicara dan ada makhluk yang berhitung. Jadi matematika itu bukan hanya hitungan, tapi percakapan pun bisa jadi matematika. Menurut Swedge Moko, sistem analisa dalam lingkungan sosial budaya Indonesia. Ya, jadi hasil dari matematika mengembangkan seperti menghitung curah hujan, cerah matahari, ya, speedometer, kecepatan, indikator baterai, meteran gas, suku bunga bank, ongkos angkut kapal. Nah, itu semua bisa dihitung dari matematika, berasal dari matematika. Tingkat kematian, potongan lotre, ya, dan lain-lain. Nah, gitu. Jadi intinya intinya matematika tanpa kita sadari memang bisa menjadi tujuan pembelajaran dan kehidupan. Contoh, kita kehidupan yang menghasilkan uang, ya, perlu pembelajaran matematika. Pembagian buat makan, buat anak sekolah, buat dan lain-lain itu perlu ilmu matematika. Dilanjut oleh Neng Kansa. Mangga, Neng. Iya, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bagian dari statistika, ya, Ibu Bapak. Sebelumnya suara saya apakah terdengar? Terdengar. Terdengar merdu sekali, Neng. Iya, baik, Bapak. Mungkin di sini Kansa hanya akan mencoba sharing terhadap apa yang Kansa usahakan untuk memahaminya, ya, Ibu Bapak, dari Pak Yuyun ini. Jadi berkaitan dengan statistika, mungkin Kansa juga akan berkisah terlebih dahulu. Dikisahkan bahwa ada seorang anak. Ini punten di mute. Kembali lagi Pak Geri, di back lagi ke yang slide tadi. Nah, ya. Oke, Ibu Bapak. Jadi dikisahkan ada seorang anak yang dimintai tolong oleh ayahnya untuk membeli sebuah korek api gitu. Dengan pesan ayahnya itu jangan sampai terkecoh ya, Nak, ya. Coba belilah korek api itu dengan kualitas yang bagus gitu. Maka anak tersebut pun pergi untuk membeli, dan ketika ia kembali
memberikan kepada ayahnya sebuah kotak korek api yang kosong. Ayahnya pun terheran lalu bertanya, kenapa kok kosong gitu. Terus anaknya menceritakan bahwa, iya ayah, bahwa aku tuh tadi ketika membeli, pada saat membeli, aku sudah mencobanya, aku sudah menyalakan semua koreknya gitu. Dan ternyata ini adalah korek api yang kualitasnya bagus gitu. Mungkin dari cerita itu kita bisa memahami bahwa seorang anak itu, karena pesan ayahnya adalah jangan sampai terkecoh dengan kualitas yang jelek, maka si anak itu membuat kesimpulan dalam dirinya, untuk mengetahui produk ini bagus atau tidak, dia harus mencobanya satu persatu, gitu Ibu Bapak. Nah, hal ini juga diumpamakan di buku ketika ada seseorang yang ingin memenangkan suatu undian berhadiah gitu ya Bapak Ibu. Terus mungkin hal yang paling masuk akal ketika untuk mendapatkan kesempatan menang yang lebih besar, maka mungkin dia harus memiliki kartu undian itu sebanyak mungkin gitu. Tapi kan hal ini juga tidak memungkinkan ya, kayak gitu. Maka di sini seorang ahli matematika pada tahun 1645 Khalid, dia tertarik untuk meneliti kemungkinan dari peluang kita untuk bisa mendapatkan kayak produk yang bagus atau menang dalam sebuah undian seperti itu, sehingga dia menghubungi ya bertanya kepada temannya yang ahli matematika juga di Perancis yang bernama Pascal itu. Kemudian Pascal tertarik untuk meneliti teori hal ini. Jadi Pascal bersama temannya itu mengembangkan cikal bakal yang namanya teori peluang. Dan teori ini berkembang menjadi cabang khusus dalam statistika sebagai pelengkap teori peluang yang bersifat sehingga bisa dilihat di slide ya Ibu Bapak bahwa teori statistika itu didasari pada awalnya adalah merupakan peluang gitu. Begitu dasar maka dengan cepat bidang telaah statistika ini berkembang sehingga ditemukan ada yang namanya teori Galat, distribusi normal, distribusi tidak normal, dan lain sebagainya. Seperti lalu statistika semakin hari semakin maju, walaupun dalam bidang umurnya mungkin statistika ini baru hadir lebih baru ya ketimbang dari matematika, tapi penguasaan statistika ini sudah dimanfaatkan oleh berbagai aspek di berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam bidang akademik seperti itu. Oke, next Pak Geri. Pak Geri, punten next. Ya, oke. Ada berikutnya yaitu statistika dan cara berpikir induktif ya Ibu Bapak. Sebagaimana yang mungkin kita sudah ketahui dan banyak sering kali disinggung bahwa ilmu itu merupakan pengetahuan yang sudah teruji ya Ibu Bapak. Maka pengujian ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membedakan antara ilmu dan juga pengetahuan-pengetahuan lainnya. Pengujian ini kemudian bisa kita pahami bahwa pengujian itu merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang mungkin sebelumnya sudah kita ajukan sebelumnya. Apabila hipotesis ini didasarkan fakta, maka hipotesis ini bisa diterima. Tetapi sebaiknya kalau misalkan hipotesis didasari oleh fakta-fakta, maka hipotesis ini tidak bisa diterima. Gitu. Maka setelah itu, pengujian ini mengharuskan kita untuk mengambil keputusan dari umum kepada khusus gitu ya, dari kasus-kasus yang individual atau kasus-kasus yang khusus. Contohnya ketika kita ingin mengetahui nilai rata-rata tinggi anak yang berumur 10 tahun di suatu daerah tertentu. Ketika kita sudah mengetahui nilai rata-rata di umur 10 tahun itu, maka kita itu sudah menarik kesimpulan berdasarkan logika induktif Ibu Bapak gitu. Jadi itu adalah kesimpulan secara umum gitu. Jadi dalam hal ini kita kesimpulan berdasarkan logika induktif, dan logika induktif ini mengarah atau berpacunya itu memacunya itu ke ranah statistika. Oleh karenanya di poin pertama dijelaskan bahwa statistika merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan seperti itu. Lalu selanjutnya
penalaran induktif ini, meskipun jadi penalaran induktif ini dikatakan dalam penalaran induktif, penarikan itu bersifat memiliki peluang untuk benar ya Ibu Bapak, karena berpikir induktif ini sendiri atau penalaran induktif itu meskipun dalam premis-premisnya itu sudah benar dan ketika kita melakukan prosedur penarikan kesimpulannya itu sudah sah, tetapi belum tentu benar, jadi masih ada peluang kesalahannya seperti itu. Maka di sini di kalimat selanjutnya di poin kedua, sehingga statistika itu hadir merupakan pengetahuan yang memungkinkan untuk menghitung tingkat peluang tersebut dengan eksak ya. Jadi peluang kebenarannya itu dihitung dalam dunia statistika. Kayak tadi yang contohnya yang ketika kita untuk mengukur tinggi anak yang 10 tahun itu, kalau misalkan kita mau lebih telitinya, mungkin kita akan menghitung anak ya, jadi semua anak dikumpulkan satu persatu kita hitung sehingga kita tahu berapa sih nilai rata-rata dari tinggi anak. Tapi kan hal itu juga tidak mungkin ya Ibu Bapak, karena kebayang aja harus berapa anak yang harus kita kumpulkan atau bagaimana caranya, dan pastinya memerlukan waktu yang lebih lama. Sehingga statistika ini hadir dalam mempermudah kehidupan kita, ya sudah nggak usah semuanya dari populasi itu kita ambil saja sampelnya untuk kita teliti, untuk kita ukur, Ibu dan Bapak. Ya, selanjutnya di poin ketiga, statistika itu mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik. Ya, jadi poin ketiga ini menerangkan bahwa ketika semakin besar contoh yang kita ambil, maka juga tingkat ketelitian kesimpulannya. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kasusnya atau contohnya itu lebih kecil, maka tingkat ketelitiannya juga kecil. Sehingga kita itu bisa memilih mau menggunakan tingkat ketelitian yang tinggi atau yang rendah itu sesuai dengan hakikat permasalahan yang kita hadapi. Mungkin di poin ini yang akan saya pahami itu dalam pembelajaran metode penelitian itu kan ada tingkat ketelitian atau taraf signifikan ataupun taraf kesalahan 5% ataupun 1% ya Ibu Bapak gitu. Kayak misalkan yang 1% itu kan berarti lebih tinggi ya tingkat ketelitiannya. Itu biasanya digunakan untuk bidang-bidang yang lebih tinggi juga seperti dalam bidang bidang kesehatan, di mana kalau misalkan seorang dokter pasti dia tidak boleh salah dalam menyimpulkan suatu penyakit yang ada diderita oleh pasiennya gitu, atau ketika dia sedang mengoperasi itu kan tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun gitu. Adapun dalam bidang yang lebih di bawahnya, mungkin dalam dunia pendidikan ini kan kita bisa menggunakan taraf signifikasi yaitu sebesar 5% ya. Jadi masih ada mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita buat gitu. Oke, selanjutnya yang keempat itu statistika memberikan kemampuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara dua faktor atau lebih. Ya, kausalitas ini sendiri adalah hubungan sebab akibat gitu ya Ibu Bapak. Contohnya ketika kita ingin menanam suatu tanaman, kita memilih yang satu itu kita beri dia dengan pupuk dan yang satunya lagi tidak kita beri pupuk. Maka ketika itu pemikiran kita langsung tanaman yang diberi pupuk ini pasti pertumbuhannya lebih cepat, buahnya lebih besar gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang tidak diberi pupuk mungkin pertumbuhannya itu tidak secepat yang diberi pupuk. Tetapi kita lupa bahwa mungkin saja yang tidak diberi pupuk juga sebenarnya dalam pertumbuhannya itu sama dengan tanaman yang diberi pupuk gitu Ibu Bapak, karena mungkin ada beberapa faktor, semisal walaupun tanahnya itu tidak diberi tapi dia tanahnya memang subur seperti itu, atau mungkin si kualitas bibitnya itu sendiri unggul gitu, sehingga mungkin kesimpulan yang kita buat di awal itu ketika kayaknya yang tanaman yang berpupuk deh yang lebih cepat, mungkin itu hanyalah sebuah ini saja sebuah asumsi kita saja yang mungkin belum realisasikan secara pastinya gitu ya Ibu Bapak. Oke, lanjut, ada karakteristik berpikir induktif. Karakteristik berpikir induktif ini yang pertama adalah logika induktif
memberikan kepastian, namun sekedar tingkat peluang bahwa premis-premis tertentu itu dapat ditarik. Tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa logika induktif ini memungkinkan adanya kesalahan, memungkinkan terjadinya ada peluang-peluang kesalahan gitu. Maka dalam mengambil keputusan logika induktif ini harus disertai dengan penguasaan statistika. Maka di poin selanjutnya, tanpa menguasai statistika, tak mungkin untuk dapat menarik kesimpulan induktif dengan sah. Karena logika induktif ini tidak bisa ya Ibu Bapak tanpa statistika, dan penguasaan statistika itu mutlak harus dimiliki ketika kita akan melakukan pemikiran ilmiah ataupun pengetahuan ilmiah. Dengan statistika juga membantu kita melakukan generalisasi atau kesimpulan karakteristik sesuatu kejadian yang lebih pasti dan bukan sesuatu yang kebetulan saja. Seperti itu. Oke, Pak Geri. Cukup sekian pembahasan dari kelompok. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dibatasi ya untuk satu termin 3 penanya. Mangga, saya stop share screen ya. Tidak ada yang nanya ya? Saya mau nanya. Ada. Saya mau nanya nih. Boleh saya nanya aja. Bukannya tadi Faisan tidur? Hah? Enggak, saking merdunya suara Bukansa jadi saya lelap sedikit. Oke, mangga. Itu bisa dicatat Kisma atau Bu Repi. Apa pertanyaan Pak? Mangga Pak Ihsan. Saya pertanyaannya tentang tadi cerita yang bulan madu itu. Jadi gimana ya cerita bulan madu gitu, tentang madu, bahasa berarti... ya saya jadi penasaran gitu. Pengantin baru, ada intrik, ada emosi, ada pertengkaran. Kok ada pertengkaran ya pengantin baru ya? Biasanya pertengkarannya nggak pakai bahasa biasanya. Jadi belum ketebak nih Pak Ihsan ya? Pakai emosi gitu ya. Pak Ihsan pengantin lama. Oke, untuk itu bisa nanti dijawab oleh Bu Kisma. Maksud ya Bu Kisma tolong dilanjutkan ya itu kisah inspiratif di sore ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Ihsan bisa itu turunkan tangannya. Lanjut Bu Atin. Ada pertanyaan apa Bu Atin? Begini, saya tuh tadi lihat bahwa katanya sarana berpikir ilmiah itu bukan ilmu gitu ya. Padahal di situ dijelaskan bahwa matematika, ada statistika, itu kan ilmu ya. Nah, apa nih bagaimana gitu kaitannya bahwa tadi dikatakan sarana berpikir itu bukan ilmu, tapi matematika, statistika itu kan ilmu. Itu satu ya. Itu kan ilmu ya. Karena kebetulan saya jurusan matematika. Tuh ya. Terima kasih. Kemudian pakarnya ya. Pagar. Saya matematika. Kemudian dikatakan bahwa di sana percakapan dibilang matematika. Memangnya kenapa percakapan dibilang matematika? Nah, kemudian juga di situ dijelaskan bahwa peluang, saya baru tahu ya peluang itu mendasari statistika. Yang saya tahu itu peluang itu berbeda ya dengan statistika karena peluang tersendiri, statistika tersendiri, nah matematika tersendiri karena matematika itu lebih ke ilmu teorinya, statistika itu lebih ke ilmu terapannya gitu ya. Seperti itu. Karena penemunya pun kan berbeda-berbeda ya. Di dalam matematika mungkin ada aljabar, ada geometri ruang, ada segala macam lah ya. Sedangkan statistika itu kan hanya mempelajari pengaplikasian dari matematika sebagiannya saja ya, karena ada yang mengatakan bahwa statistika itu adalah cabang dari matematika, sehingga dia bagaimana ini mempelajari tentang pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, penganalisisan data, penarikan kesimpulan itu di statistika. Sedangkan peluang berbeda lagi. Nah, seperti itu ya. Mangga kaitannya seperti itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya tanyakan bisa dipahami ya. Itu saja. Mangga. Terima kasih Bu Atin. Oke, sudah semua ya.
Oke, tidak ada lagi. Alhamdulillah. Mangga bisa dijawab. Bu Kisma, dilanjut. Itu cerita ya baik. Terima kasih sebelumnya Pak Ihsan. Ceritanya memang sampai di situ. Nah, Oh, gitu. terus selanjutnya sang suami menemui bapak dosen itu dan bercerita lagi lah. Tapi kalau menurut saya, jika dikaitkan dengan penjelasan selanjutnya yang matematika sebagai bahasa itu, Pak, kan matematika mungkin ada 1, 2, dan 3. Nah, ketika suami mengeluarkan angka 1, kemudian ya itu tergantung apa yang dimaknai oleh sang istri itu, Pak. Kemudian si istri memberi angka 2, kemudian dimaknai oleh suami. Nah, disitulah bahasa matematikanya, Pak. Menurut saya seperti itu. Gimana, Pak Ihsan? Dikira 1 boleh nambah lagi gitu. Nah, bisa jadi seperti itu, Bapak. Tapi kan itu jawaban yang malah diresponnya yang lebih dari 2 ya, Bu ya? Kalau memeluknya itu lah itu malah ke sana. Kalau menurut saya Pak aja pengen punya anak berapa? 1 enggak ah, 2 enggak juga, 3 iya baru. Iya. Atau itu aba-aba kayaknya Pak Denny kayak mau lari, 1 siap, gitu bersedia. 2 siap, lalu 3 kita mulai. Begitu kayaknya. Kan mereka mau Pak Ihsan juga curhat. Kan Pak, 1 mau dikasih uang 1 juta, 2 juta, mungkin 3, ya udah 3 lebih dari itu, makanya langsung dipeluk. Nah, itulah asumsi, Bu. Nah, kalau perspektif ibu-ibu gitu ke dapur. Oh, gitu. Ternyata Bu Atin belajar dapur. Ya, seperti itu. Gitu loh. Karena kuliahnya matematika, benar. Nah, matematika kan adalah teks, makanya membutuhkan konteks untuk menerjemahkan dari matematika tersebut gitu Pak. Nah, konteksnya dari 1, 2, dan 3 itu ya tergantung dari yang memberi arti dan makna dari matematika itu sendiri. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Ya, Pak Ihsan ya. Iya, ya. Nanti ditunggu kisah selanjutnya ya, kisah lanjutannya. Ya. Terima kasih. Nah. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Mangga itu bukan yang tadi. Iya, untuk pertanyaan Bu Atin mengenai statistika ya, yang dasar teorinya adalah teori peluangnya Ibu. Mungkin ini hanya pemahaman Kansa berdasarkan buku yang sudah Kansa baca ya Ibu ya, bahwa memang di sini dikatakan bahwa dasar teori statistika itu adalah teori peluang, dan teori peluang itu merupakan memang benar cabang dari matematika. Namun kemudian peluang-peluang ini terus berkembang sehingga tadi ada terkait distribusi variabel atau teori galat atau kekeliruan dan lain sebagainya. Sedang statistika ini sendiri merupakan cabang ilmu yang memang merupakan disiplin tersendiri gitu. Jadi memang terpisah dari matematika gitu. Mungkin ya Ibu. Mungkin memang dasarnya itu kan peluang yang dari cabangnya matematika terus berkembang sehingga adanya disiplin ilmu tersebut. Memang benar bahwa statistika ini dibedakan ada 2 ya, ada statistika teoritis dan juga statistika terapan. Kalau statistika teoritis dia berbicara mengenai distribusi, penaksiran, peluang dan lain sebagainya. Sedangkan dalam statistika terapan, dia ini merupakan statistika teoritis yang disesuaikan dengan bidang tempat penerapannya. Mungkin yang bisa Kansa berikan jawabannya untuk Bu Atin. Punten Bu Atin. Yang penting menjawab Kansa. Oke, terima kasih. Yang lain tadi belum dijawab di perasaan. Yang selanjutnya Bu Atin ya. Sarana iya. Iya. Sebentar, bukan ribuan bukunya. Nah, di sini dikatakan sarana berpikir ilmiah ini dalam proses pendidikan kita merupakan bidang studi tersendiri. Artinya kita mempelajari sarana berpikir ilmiah ini seperti kita mempelajari berbagai cabang ilmu. Dalam hal ini kita harus memperhatikan 2 hal tadi. Pertama, sarana ilmiah bukanlah merupakan ilmu dalam pengertian bahwa sarana ilmiah ini merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Seperti itu, Bu. Jadi pengetahuan. Jadi sarana alatnya. Sarana pembelajaran.
Kalau sarana ilmiah itu jadi kumpulan pengetahuan ya. Bukan ilmu tapi kumpulan ilmu pengetahuan ya Bu ya. Oke. Cukup ya. Kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Kumpulan pengetahuan Ibu. Bukan ilmu tapi kumpulan pengetahuan. Satu lagi ya Bu Atin ya. Percakapan apa tadi? Atin banyak banget nanya ini tidak nih. Enggak, itu tadi Ibu bilang bahwa bahwa percakapan itu disebut matematika. Memangnya di mananya? Kenapa disebut percakapan? Disebut matematika. Coba di mananya? Halo Pak Geri. Ini tadi bahasa oke. Siapa? Tadi kan bahasa. Nah, sekarang percakapan di mananya? Di matematikanya tuh di mananya di percakapan? Misalnya ketika ibu-ibu lagi ya mau ke pasar gitu, mau ke Tanah Abang, ya berbicara bawa uang berapa gitu kan, dalam apa yang kita ingin beli di Tanah Abang seperti itu Bu. Bawa uang 500.000, berarti percakapannya seperti itu. Ketika misalnya uangnya berarti ya kayak soal cerita kali ya. Itu bukan dibahasakan angka-angkanya berapa yang kita beli, dipakainya berapa, terus sisanya berapa gitu. Kemudian bisa ditabung berapa, seperti itu kalau menurut pemahaman saya. Oke, sudah cukup ya. Oke, terima kasih Bu Repi. Sudah cukup ya? Tidak ada lagi? Ya. Saya mau dong. Bu Nila. Kalau tidak ada bisa. Bu Nila, Pak Geri. Oh, Nila. Seri aja ya. Kan masih lama nih kita waktunya. Ini tadi kan kalau nggak salah tadi dipertegas lagi sama Bu Revi kalau sarana berpikir ilmiah itu kan mencakup 3 ilmu ya. Di antaranya adalah bahasa, matematika dengan statistik ya sudah di. Cuma kan sejatinya kan setiap manusia itu kan memiliki kecerdasan yang beda-beda ya. Kita kan ada 9 jenis kecerdasan. Di sini saya sudah bikin sedikit ini. Kan ada setiap orang punya kecerdasan verbal. Ada yang juga seperti Bu Atin kali kecerdasan logika, matematikanya jago kali ya. Bu Atin kalau Papa hitungan ke Bu Atin. Ada kecerdasan spasial. Jadi kan beda-beda ya. Nah, pada saat ini kan nanti kan larinya kita pada saat kita menerapkan pembuatan tesis, kita harus bisa membuat bagaimana menggunakan bahasa yang baik, statistik seperti apa. Nah, tadi kan tentunya saya sendiri belum tentu misalnya pada saya misalnya dari ketiga pemahaman ilmu yang diharapkan ideal dicakup tadi bahasa, matematika, statistik. Siapa tahu pada saat bahasa oke, saya nyusun dengan kalimat, pada saat matematika, pada saat statistik saya mengalami kendala. Nah, kadang-kadang kan seperti itu karena kita kita sejatinya itu memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Ya, pemain sepak bola itu termasuk dia mempunyai istilahnya kecerdasan ya khusus kinestik, di mana dia membutuhkan gerak ke sana ke sini, dia cerdas di bidang itu, tapi belum tentu untuk dibahasa. Nah, itu seperti apa kalau misalnya pada saat kita ada kendala seperti itu pada saat kita membuat penelitian ilmiah atau sarana berpikir, salah satunya kita tidak memiliki kompetensi di antara yang tadi 3 disebutkan. Nah, bagaimana mengatasinya? Itu yang saya pengen sampai tanyakan ke grup ini. Misalnya saya nggak bisa di bahasanya sehingga bahasa nanti tesis saya aduh ini benar nggak nih bahasanya seperti ini, padahal saya ngitungnya udah benar, statistiknya udah oke lah, bahasanya saya mengalami kendala. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Oke, itu aja kali Pak Geri. Ya, mangga tadi penegasan dari Bu Repi. Saya mah pengen Pak Geri yang jawab. Pak Geri. Ya, Bu Revi tadi udah jawab banyak ya, Pak Geri jawab. Pak Geri jawab. Saya tadi tidak menyimak apa Bu? Saya tadi kaki pegal, mijit-mijitin kaki, ada. Cerita bulan madu, Pak Dery. Bulan madu itu belum selesai. Ya, bagaimana mengatasi apabila misalnya setiap individual itu tidak menguasai salah satu ilmu pengetahuan yang diharapkan dalam berpikir ilmiah tadi, entah di bahasanya, entah di matematikanya, entah di statistiknya. Itu. Jadi si guru tidak menguasai ya pelajaran itu ya, Bu ya. Tidak hanya guru kali ya, pokoknya pada saat kita setiap menulis orang mungkin ya. ilmiah ya, iya.
tapi dia malah memaksakan untuk mengajarkan itu. Pak Geri, bukan itu Pak Geri. Bu Nila, Revi coba Bu Revi. sudah Bu Nila. Mungkin Bu Nila. Pak Geri tadi kayaknya ngeliatin tadi ya gambar slide yang gambar cewek nulis tadi. Iya, jadi gagal fokus. Pak Geri, proses berpikir tadi ya, yang berpikir 3 hal. bulan madunya aja. Oh kan bulan madu saya mah abstrak Pak. Oke, Bu Nila mungkin mau cobakan saya jawab ya. Kansa enggak fokus nih. Tapi mungkin ini pemahaman Kansa aja ya. Tadi kan kita dalam penulisan artikel ilmiah ya Ibu ya, ada misalkan dari 3 itu ada yang nggak kita kuasai gitu ya Ibu ya. Dalam penulisan penelitian ilmiah tersendiri itu kan ada macam-macamnya juga ya Ibu, kayak ada kuantitatif, kualitatif gitu ya Ibu ya. Mungkin karena kita yang tahu tentang diri kita, misalkan kita punya di hitung-hitungan atau kita mampunya di dalam bahasa. Kalau misalkan kita bisanya di hitung-hitungan, mungkin kita bisa mengambil kuantitatif gitu ya, yang memang berfokusnya lebih banyaknya di hitungan daripada bahasanya. Tapi kalau misalkan kita mungkin bisanya lebih cenderung ke bahasa, mungkin kita bisa memilih metode kualitatif gitu. Mungkin seperti itu Ibu Nila. Terima kasih. Iya, makasih Kansa. Geri bener, fokus banget. Makasih Kansa. Super deh. Oke. Oh iya, gitu ya Bu ya. Ya. Biarin Pak Geri meneruskan cerita bulan madunya. Bagus. Pak Isan sih tadi ya, yang ini jadi nggak fokus nih. Benar saya nggak fokus, kaki nyut-nyutan ini tadi. Ada lagi apa? Ada yang Karena menambahin? Hari Jumat ya. Karena hari Jumat jadi nyut-nyutan ya. Iya. Ada. Udah nggak ada Neng? Pak Nur mau nambahkan Pak Nur? Bu Diana dari tadi nggak ini ya? Bu Diana ya kemana ya? Lagi sibuk seperti. Kayaknya ada acara kali ya. Ada kegiatan. Pak Nur Rahman ada yang tambahin? Hadir tapi nggak bisa. Ya. Pas. Oh, pas. Pas aja Pak. Pas. Pas mau maghrib ini. Nah bener Ibu. Mangga Pande lagi jalan, hati-hati jalan. OTW Pande. Pande iya nih Pande. Aduh, lumayan jauh nih perjalanannya lewat gunung. Waduh. Nah, cukup aja. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di mata kuliah filsafat pendidikan. Saat ini mohon maaf apabila ada kata-kata dari kelompok 2 dalam kelompok 4 dalam menyampaikan paparannya ya. Karena kami juga di sini masih belajar ya. Kita sama-sama belajar. Yang tidak tahu, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang belum tahu jadi tahu, yang kurang tahu jadi tambah tahu gitu ya. Nah. Kirain tambah pusing Pak. Ya. Alhamdulillah walaupun dosen tidak ada, kita tetap melaksanakan tugas kita sebagai mahasiswa, menyelesaikannya, tetap melaksanakan pertemuannya ya. Karena ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab gitu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kita ucapkan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas hujan lagi sini. Nah, cukup untuk pengen nanya dong untuk itu kemarin apa namanya? Tugas Pak Ika. Udah pada beres belum? Sudah. Alhamdulillah. Tanyakan aja ke Bu Atin. Oh, pasti kalau bahasa udah. Boleh. Pak ajarin, Pak ajarin. Batin pokoknya. Bu Diana. Kalau urusan begitu Bu Atin pokoknya. Boleh. Jadi nanti hitungan statistika tesis kita serahin ke Bu Atin aja. Boleh itu Pak Iksan. Boleh, tinggal pakai aplikasi aja sih sekarang. Tuh kan tahu Bu Atin. Atuh Batin gimana bocorannya? Ayo Batin, Batin. Bocoran apa? Cara memecahkannya. Yang apa? Kita jawabannya sama buatin. Gak apa-apa nih, saya share aja biar ya. Biar kompak. Yaudah, share aja nih.
Saya Sok. share nanti ke WA. Itu Enggak, jawaban. jelas. Masih direkam ya? Oh, mau dilihat? Ya udah sini nih. Masih Ini direkam. masih Ini direkam rekam ya? aja di